Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sri Pratama, BP 2010-54-2017. Saya akan menjelaskan tentang analisis pengaruh ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat tahun 2002 sampai tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur yang dapat dipakai untuk meningkatkan adanya pembangunan suatu daerah dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat pada periode 2002 sampai 2022. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Error Correction Model atau ECM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, variabel ekspor dan impor tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka pendek, hanya variabel impor yang memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan kinerja pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di setiap negara. Setiap negara di dunia sangat memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi, termasuk Indonesia, yang saat ini menjalankan kebijakan otonomi daerah. Pemerintah senantiasa memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini menjalankan kebijakan otonomi daerah. Pemerintah senantiasa memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur yang dapat dipakai untuk meningkatkan adanya pembangunan suatu daerah dari berbagai macam sektor ekonomi secara tidak langsung, menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Menurut Sukirno, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam PDRB tanpa pemandangan apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk dan apakah ada perubahan atau tidak dalam struktur ekonomi. Berikut ini terdapat data nilai pertumbuhan ekonomi, ekspor dan impor di Sumatera Barat tahun 2002 hingga 2022. Selanjutnya, kajian literatur pertumbuhan ekonomi. Menurut Prasetyo, dikutip dari Basuki Pujolwanto 2013, pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan output dan atau pendapatan nasional keseluruhan dalam kurun waktu tertentu. Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah balas jasa real terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai syarat dalam pembangunan pertumbuhan, biasanya diukur secara objektif dan menggambarkan perluas dalam tenaga kerja, modal, volume perdagangan, dan konsumsi. Selanjutnya, ekspor. Kindleberg dan Linder 1990 menyatakan bahwa volume ekspor dari suatu negara merupakan selisih antara penawaran dan permintaan domestik bagi negara konsumen. Alasan lain perlunya peningkatan ekspor dan impor yang terus naik sehingga negara memerlukan devisa untuk membayar impornya. Kegiatan ekspor dan impor merupakan kegiatan yang cukup penting di setiap negara. Tidak ada satu negara di dunia yang tidak melakukan perdagangan luar negeri. Di sebagian negara, ekspor dan impor merupakan bagian yang cukup besar dalam pendapatan nasional. Menurut Ahjar, dikutip Basuki Pujolwanto 2013, impor dapat diartikan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabean Pasal 1 disebutkan, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian tentang pengaruh ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi sudah banyak dilakukan oleh Ayuni Pridayanti 2014. Telah melakukan penelitian tentang pengaruh ekspor dan impor dan nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2002 hingga 2012. Ekspor berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai signifikan sebesar 0,0206, sedangkan impor berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, penelitian oleh Hendra Kusuma tahun 2020 telah melakukan penelitian tentang analisis pengaruh ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi, studi perbandingan Indonesia-Thailand. Penelitian yang dilakukan oleh Hendra Kusuma dengan melakukan variabel bebas berupa ekspor dan impor serta variabel terikat berupa studi perbandingan Indonesia dan Thailand. Hasil penelitian Hendra menunjukkan bahwa ekspor Indonesia tidak berpengaruh terhadap produk domestik bruto.
Sedangkan untuk variabel impor, Indonesia menunjukkan pengaruh yang signifikan. Untuk negara Thailand, variabel ekspor dan impor menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap produk domestik bruto. Selanjutnya, penelitian oleh Isma Dayanti tahun 2018 telah melakukan penelitian tentang pengaruh ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Isma Dayanti dengan memakai variabel ekspor sebagai X1, impor sebagai X2, dan pertumbuhan ekonomi sebagai Y dengan judul Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Isma Dayanti menunjukkan bahwa dalam jangka panjang ekspor berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan impor tidak berpengaruh. Selanjutnya, metode analisis pengaruh ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat pada tahun 2002 hingga 2022 menggunakan analisis error correction model. SEM merupakan salah satu kategori model time series digunakan untuk mencari hubungan jangka panjang dan jangka pendek pada model SEM. Data harus stasioner di first difference dan memiliki hubungan kointegrasi. Penggunaan model SEM dilakukan dengan beberapa langkah-langkah. Pertama, yaitu menggunakan uji stasioner. Kedua, uji kointegrasi menggunakan Engelträger test ataupun Johansen test. Hasil harus menunjukkan adanya kointegrasi agar model SEM dapat dilakukan setelah data dinyatakan stasioner pada first difference dan memiliki hubungan kointegrasi, maka model SEM dapat dilakukan. Berikut adalah hasil dan pembahasan dari uji stasioner. Dan ini hasil dari uji kointegrasi. Selanjutnya, hasil dari estimasi SEM jangka panjang. Diketahui variabel ekspor memiliki nilai probabilitas besar dari alfa 0,05, maka variabel ekspor tidak memiliki hubungan jangka panjang dengan variabel pertumbuhan ekonomi. Nilai probabilitas agresit yang signifikan dan nilai koefisien yang negatif menunjukkan bahwa model SEM penelitian ini tidak valid atau baik. Diketahui bahwa ekspor mengalami kenaikan Rp1, maka pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar min 4,87. Apabila impor bertambah Rp1, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 2,03. Pada tabel di atas diketahui bahwa variabel impor yang positif dan signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sehingga dalam jangka pendek apabila impor naik sebesar Rp1, maka pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat juga akan naik sebesar 4,82. Selanjutnya, kesimpulan berdasarkan hasil analisis pengaruh ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat tahun 2002 hingga 2022 menggunakan error correction model. Dalam jangka panjang, variabel ekspor maupun impor tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam hubungan jangka pendek, hanya impor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.